Mari kita perjelas. Hidupmu penuh dengan hal-hal yang tidak berguna. Mereka menghalangi dan mencuri energimu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu terus bertahan? Terkadang, tindakan terbesar kita adalah memberontak. Pemberontakan bukan tentang membuat kegaduhan, tetapi diam-diam menghilangkan segala sesuatu yang menambah hubungan beracun dan kebiasaan merusak diri sendiri. Kamu tidak perlu menunjukkan hal itu, dan tidak perlu menunggu persetujuan siapapun. Dalam video hari ini, saya akan mengajarkan kamu cara mengikuti nasihat dari filosofi Stoa, yaitu tentang apa yang tidak bisa kamu kendalikan dan bagaimana membebaskan dirimu. Teman, hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam ekspektasi. Saya akan menunjukkan langkah demi langkah cara menghilangkan 10 hal yang tidak perlu, yang pasti membuat hidupmu menjadi kekacauan, baik secara fisik maupun mental. Mereka menghancurkanmu lebih cepat daripada waktu yang bisa dihabiskan seseorang untuk bernyanyi. Jadi, mulailah hari ini dalam keheningan tanpa alasan. Pada akhirnya, apa yang kamu tinggalkan bercerita lebih banyak tentang dirimu daripada apa yang kamu coba pertahankan. Kamu sudah siap untuk memulai hidup yang nyata. Namun, sebelum kita mulai, perhatikan hal ini. Sebuah kisah yang akan membantu kamu lebih memahami kebijaksanaan yang terkandung dalam materi ini. Di sebuah desa terpencil di tepi laut, hiduplah seorang nelayan muda bernama Elena. Dia dikenal karena kemampuan berlayarnya di perairan yang paling bergolak dan kemampuannya yang hebat dalam memancing di hari terpanas. Namun, selama bertahun-tahun, Elena telah mengumpulkan banyak jaring dan alat yang rusak yang tidak lagi digunakannya, tetapi tetap disimpannya sebagai kebiasaan. Setiap saat, ruang di perahu kecilnya yang menghadap ke laut itu dipenuhi dengan benda-benda yang menghalangi pekerjaannya. Suatu hari, saat dia sedang mempersiapkan diri untuk hari yang panjang, badai dahsyat melanda lautan. Ombak menghantam kapalnya, dan Elena menyadari bahwa kelebihan barang-barang yang dibawanya membuatnya sangat sulit untuk bermanuver. Selama berjam-jam, dia berjuang melawan badai, tetapi dia merasa bahwa ombak bukan hanya musuhnya, tetapi juga beban yang tidak perlu yang menyebabkan ambang kepunahan. Keputusasaan Elena memaksanya untuk membuat keputusan sulit tetapi perlu. Dia mulai membuang apa yang tidak berguna lagi. Dia melemparkan jala yang robek ke laut, tali tua yang sudah usang, dan bahkan beberapa objek pribadi yang telah disimpannya karena keterikatan. Namun, benda-benda tersebut tidak memberikan manfaat baginya. Dengan melepaskan semua itu, kapalnya menjadi lebih ringan, dan dia bisa mengendalikannya. Ombak terus menghantam dengan keras, tetapi Elena tidak lagi merasa terjebak oleh beban masa lalu. Berkat tindakan itu, dia berhasil bertahan, dan akhirnya, ketika badai mereda, dia bisa kembali ke pelabuhan dalam keadaan lelah tetapi aman. Ketika teman-teman nelayannya melihatnya kembali, mereka bertanya bagaimana dia berhasil selamat dari badai. Elena, dengan senyum tenang, menjawab, "Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita berpegang pada hal-hal yang tidak kita butuhkan. Benda, kenangan, atau orang-orang yang hanya menambah beban perjalanan kita. Hanya ketika kita memutuskan untuk melepaskan hal-hal yang tidak perlu, dalam keheningan dan tanpa drama, kita menemukan kebebasan untuk bergerak maju." Moral dari cerita ini adalah ada banyak hal dalam hidup yang harus kita hilangkan secara diam-diam agar dapat melanjutkan. Terkadang, beban yang kita bawa ke depan tidak memungkinkan kita untuk menavigasi dengan mudah, dan hanya dengan melepaskan kita dapat menemukan jalan kita yang sebenarnya. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, saya anjurkan kamu untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan agar tetap mendapat informasi tentang berita terbaru. Mari kita bahas ketakutan akan pendapat orang lain. Pernahkah kamu bertanya-tanya berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang kamu buat karena takut akan apa yang orang lain pikirkan? Ya, ketakutan itu menyelinap ke dalam dirimu, mencegahmu menjadi dirimu sendiri, seolah-olah kamu hidup di atas panggung di bawah pengawasan kritis publik yang sebenarnya tidak penting. Sebagian besar waktu, orang-orang terlalu sibuk dengan rasa tidak aman mereka sendiri untuk menghakimimu. Namun, kamu masih lumpuh karena rasa takut akan penghakiman orang lain.
Penghakiman adalah salah satu parasit diam yang memakan mimpimu, menempel di punggungmu, berbisik di telingamu ketika kamu berpikir untuk melakukan sesuatu yang berbeda atau berani. Apa yang akan mereka pikirkan? Dan tiba-tiba, kamu mengubah arah, menyesuaikan hidupmu dengan apa yang orang lain harapkan darimu. Sungguh ironis kita menghabiskan begitu lama khawatir tentang pendapat orang lain. Tanpa kita sadari, kita berhenti menjalani kehidupan yang kita inginkan. Itulah bagaimana ketakutan ini bekerja, mendorong kita untuk menyenangkan orang lain. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak ada dalam daftar kontak kita. Seolah-olah kompas internal kita tidak disetel, dan alih-alih mengikuti arah utara yang menuntun kita mengikuti arah selatan dari apa yang masyarakat perintahkan. Kita mengenakan kostum yang paling sesuai dengan harapan saat ini di tempat kerja, dengan teman, bahkan di jejaring sosial. Namun, bagaimana dengan diri kita yang sebenarnya, yang berada di bawah lapisan senyum palsu dan pendapat yang kadang-kadang dipinjam karena takut? Apa yang akan mereka katakan? Lebih halus, itu menyamarkan dirinya sebagai kehati-hatian. Bukan waktu yang tepat. Mungkin aku tidak cukup baik adalah alasan yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Namun jauh di dalam, mereka menyembunyikan monster yang sama. Ketakutan akan penghakiman orang lain. Sementara itu, mimpi-mimpi kita terpendam, menunggu momen yang tidak pernah datang. Untuk menghilangkan ketakutan ini sekali, dan untuk selamanya, kita perlu berlatih filsafat Stoa. Tahukah kamu apa yang dikatakan orang Stoa? Bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kedengarannya mudah, tetapi itu memerlukan latihan terus-menerus. Jadi, bagaimana kamu bisa mengidentifikasi hubungan ini? Sederhana. Jika setiap kali kamu melihat pesan darinya, kamu merasakan simpul di perutmu, atau jika keluar bersamanya membuatmu lebih lelah daripada seminggu penuh pekerjaan, jika kamu menyadari bahwa kamu selalu memberi dan tidak pernah menerima, di sana kamu memiliki jawabannya. Ketika kamu melihatnya dengan jelas, proses eliminasi dimulai. Tanpa drama, tanpa penjelasan yang tidak perlu, kamu hanya mengikuti kesimpulan. Ke depan, ini bukan tentang menjadi kejam sama sekali. Ini hanya tentang menghormati dirimu sendiri untuk tidak membiarkan mereka terus mengambil energimu yang bisa kamu gunakan pada orang, atau aktivitas yang benar-benar membuatmu merasa puas. Pada akhirnya, kuncinya adalah kejujuran dengan dirimu sendiri, dan apa yang kamu prioritaskan. Kesejahteraan di atas rasa bersalah atau takut menyakiti orang lain. Ingatlah, beberapa orang seperti angin. Kamu merasakannya, tetapi kamu tidak bisa menahannya. Kamu hanya perlu membiarkan mereka berlalu. Kebiasaan buruk terkadang mengejutkanmu. Kamu melakukan hal-hal kecil yang, jika kamu perhatikan dengan seksama, tidak membawamu kemanapun. Ya, itulah hal-hal yang tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi tanpa kamu sadari, mereka menggerogoti kedamaian mental dan fisikmu. Saya juga telah jatuh ke dalam perangkap itu lebih sering daripada yang saya inginkan. Saya ingin mengakui kebiasaan-kebiasaan kecil yang merusak diri sendiri, yang terjadi tak terasa seperti tetesan yang terus-menerus, yang akhirnya menembus batu. Tetapi bagaimana jika kebiasaan tersebut adalah batu karang dari kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita menghilangkannya tanpa membuat keributan? Hal ini harus terlebih dahulu diakui, dan itulah triknya. Tidak mudah untuk menunjukkan apa yang mengganggu kita tentang orang lain. Tetapi ketika itu menyangkut dirimu sendiri, semuanya akan berubah. Kamu bangun di pagi hari, dan tanpa memikirkannya, meraih ponselmu bukan untuk sesuatu yang penting, tentu saja, hanya karena kebiasaan. Jari-jarimu diprogram untuk menggeser layar sebelum otakmu memiliki kesempatan untuk bangun. Kamu kehilangan 20 menit waktu pagimu tenggelam dalam kehampaan, dengan pikiran yang sudah jenuh sebelum melangkah keluar dari tempat tidur. Itu hanya salah satu contoh. Kami membuat kopi ekstra dengan banyak hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, percakapan yang seharusnya tidak kamu lakukan, serial yang tidak memberimu apapun, tetapi kamu terus melihatnya dengan inersia. Hal-hal kecil ini, seiring berjalannya waktu, bisa membuat lubang besar dalam kesejahteraanmu.
Sekarang, hilangkan kebiasaan-kebiasaan ini. Ini cerita lain, karena mari kita jujur. Berapa kali kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk pergi melakukan sesuatu, dan pada akhirnya kamu melakukannya bahkan lebih? Seperti ketika kamu berkata, "Besok aku akan serius," dan besok datang, tetapi ini masih hari yang sia-sia. Disinilah pelajaran mulai berperan. Kaum Stoa, para filsuf Roma kuno, mengatakan bahwa transaksi besar tidak dilakukan sekaligus, tetapi dalam langkah-langkah kecil. Dan langkah-langkah itu adalah diam, hampir tak terlihat. Kamu tidak perlu berteriak ke dunia bahwa kamu akan berubah. Kamu bahkan tidak perlu melakukan gerakan hebat. Mulailah dengan mengamati. Kuncinya ada di kesadaran. Ketika kamu mendeteksi bahwa tanganmu akan mencari ponsel, berhenti tanpa alasan. Tidak perlu bagi kamu untuk membuang ponsel dari jendela, meskipun itu pasti akan menjadi katarsis. Biarkan saja, lakukan hal lain yang sederhana, seperti mengambil napas dalam-dalam dan melakukan peregangan. Saat kamu merasa ingin melakukan hal itu, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya, atau hanya karena inersia. Jika responnya adalah inersia, letakkan cangkir itu. Kadang-kadang, semudah itu berhenti pada saat yang tepat, tanpa drama, tanpa perlu perubahan monumental. Menghilangkan kebiasaan merusak diri sendiri tidak berarti bahwa kamu menjadi orang yang sempurna dalam semalam. Kita semua memiliki sedikit pertempuran internal, dan itu tidak apa-apa. Pertanyaannya adalah bagaimana mendekati mereka dengan strategi sederhana, diam, dan konsistensi. Seperti setetes air yang mengikis cat kuku, sedikit demi sedikit. Terkadang, kamu merasa tidak maju. Pikirkan tentang ini. Apa yang sekarang menjadi usaha kecil, dari waktu ke waktu, bisa menjadi kemenangan besar. Mungkin kamu tidak segera menyadarinya, tetapi itu seperti ketika kamu menanam benih dan melupakan keberadaannya hingga suatu hari, tanpa suara, pohon itu tumbuh. Hal yang sama terjadi dengan perubahan kecil itu. Jadi setelah kamu mengidentifikasi salah satu kebiasaan yang mengurangi lebih banyak daripada menambah, hapus secara diam-diam. Jika kamu tidak membutuhkannya, jangan mengumumkannya atau membuat pertunjukan besar. Biarkan saja, langkah demi langkah, setetes demi setetes. Seperti yang dikatakan Epictetus, perubahan sejati tidak membuat kebisingan. Itu hanya terjadi karena keinginan untuk mengendalikan segalanya. Apakah kamu pernah merasakan bahwa jika kamu tidak memiliki kendali, pengetahuan mutlak tentang apa yang terjadi di sekitarmu, dunia akan hancur? Saya mengerti bahwa kita suka berpikir bahwa jika kita mengatur semuanya hingga milimeter, jika kita mencegah bahkan detail terkecil, hidup akan menjadi mesin yang berfungsi sempurna, dilumasi, di mana tidak ada yang gagal. Sungguh sebuah ide tidak masuk akal, tetapi di sanalah kita terjebak dalam permainan pikiran yang percaya bahwa kita bisa menguasai segala sesuatu yang terjadi pada kita. Ini adalah perangkap fatamorgana, dan hal terburuknya adalah semakin kita mencoba untuk mempertahankannya, semakin kita merasa kehilangan keseimbangan. Itulah sebabnya saya bertanya, bagaimana kabarmu? Jika kita mengesampingkan kebutuhan untuk terobsesi dengan kontrol, kamu tahu mania itu, ingin semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Keinginan untuk mengendalikan segalanya tidak lebih dari sebuah penjara mental yang kita bangun bata demi bata. Setiap kali kita berpikir bahwa jika kita berusaha keras, kita akan cukup banyak, hal-hal akan berubah persis seperti yang kita rencanakan. Tetapi kamu tahu apa? Alam semesta tidak bekerja seperti itu. Dan filsafat Stoik adalah kebijaksanaan kuno yang tampaknya lebih relevan dari sebelumnya. Mengajarkan kita bahwa kuncinya bukanlah mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa melepaskan hal-hal yang tidak perlu dan fokus pada apa yang benar-benar tergantung pada kita. Pikirkan ini. Kita mencoba mengontrol waktu, pendapat orang lain, reaksi, hasil, semuanya yang tidak terlalu bergantung langsung pada kita. Ini seperti kamu akan mencoba menghentikan gelombang dengan tangan. Omong kosong, tetapi kita melakukannya terus-menerus. Dan yang terburuk adalah setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita menjadi frustrasi,
Marah seolah-olah itu adalah semacam ketidakadilan kosmik. Apa ironi kebenaran? Bayangkan kamu pergi hidup dengan membawa ransel, dan setiap kali kamu mencoba mengendalikan sesuatu yang berada di luar jangkauanmu, kamu menaruh batu di dalamnya. Mungkin itu tidak terlalu mengganggumu, tetapi seiring waktu, tas ransel itu akan semakin berat, membuatmu hancur. Tidakkah lebih baik untuk menyingkirkan batu-batu itu, menyisakan ruang untuk apa yang penting? Apa yang bisa kamu kelola? Emosi, tindakanmu. Dari sisanya, percayalah, kamu harus belajar untuk membiarkannya. Untuk waktu yang lama, terobsesi dengan mengantisipasi segala sesuatu yang bisa salah dalam hidupku. Jika aku memiliki rapat kerja, aku sudah memikirkan semua pertanyaan canggung yang mungkin muncul. Jika saya mengorganisir jalan-jalan bersama teman-teman, saya khawatir tempat itu mungkin bukan tempat yang tepat, atau jika terjadi kesalahan, itu melelahkan. Dan tentu saja, setengah dari hal-hal yang membuatku khawatir tidak pernah terjadi. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa usaha untuk meramalkan segalanya tidak memberi saya lebih banyak kontrol, tetapi lebih banyak kecemasan. Jadi, sedikit demi sedikit, aku mulai melepaskan, percaya lebih dalam prosesnya. Dan apa yang terjadi? Terkadang banyak hal yang terjadi, kadang-kadang tidak. Tetapi aku merasa lebih ringan karena aku sudah berhenti membawa beban yang bukan tugasku. Belajar untuk percaya bahwa hidup bukan berarti pasif atau tidak bertanggung jawab, tetapi memiliki kedewasaan untuk menerima bahwa ada hal-hal yang lepas dari tangan kita, dan itu baik-baik saja. Hilangkan itu dari hidupmu secara diam-diam. Tidak perlu mengendalikan segalanya. Tinggalkan ruang untuk hal-hal yang tak terduga, untuk kejutan, untuk apa yang ada di luar tanganmu. Itu bukan berarti kamu akan berbaring di sofa dan menyaksikan kehidupan berlalu. Bukan itu tujuan utamanya. Lepaskan beban, terima kenyataan bahwa ada bagian dari jalan yang tidak tergantung pada kamu, dan itu tidak apa-apa. Itu lebih dari itu. Pembebasan. Ingat, terkadang melepaskan adalah cara paling ampuh untuk mengambil kendali. Seperti yang Marcus Aurelius katakan dalam bukunya Meditasi, kendali sejati terletak pada kemampuan untuk melepaskan. 5 harapan yang tidak dapat dikendalikan. Tidak realistis. Saya tidak tahu tentang kamu, tetapi saya pernah mengalaminya sepanjang hidupku. Percaya bahwa aku harus memenuhi harapan yang tidak pernah diminta padaku untuk menjadi sempurna secara eksplisit. Tetapi itu ada di udara, mengambang di antara komentar dan ekspresi persetujuan yang disengaja, dan perbandingan yang konstan dengan orang lain. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa mencapai harapan orang lain, dan bahkan lebih buruk, harapanku sendiri, identik dengan kesuksesan. Apa kebohongan besar? Jika kamu memikirkannya, memenuhi harapan yang tidak realistis itu seperti mencoba mengisi lubang tanpa dasar dengan ember bocor. Kamu tidak akan pernah selesai. Jika kamu terus-menerus berjuang, kamu akan kelelahan, dan pada akhirnya, hanya ada genangan kesedihan karena frustrasi di kakimu. Hal yang paling aneh adalah banyak dari harapan-harapan itu bahkan bukan milik kita. Mereka dibangun oleh keluarga, masyarakat, teman, dan tentu saja kita menerima mereka dalam usaha kita untuk menjadi yang terbaik. Saya ingin kamu melakukan latihan cepat. Berapa kali kamu merasa kecewa karena tidak memenuhi sesuatu yang sebenarnya kamu tidak ingin lakukan? Kita menetapkan tujuan yang sangat tinggi untuk diri kita sendiri, sehingga jika kita gagal, kita merasa tidak berguna. Jika saya tidak yang terbaik dalam pekerjaan saya, yang terbaik sebagai pasangan, teman, atau anak yang teladan, apa yang tersisa dariku? Harapan akhirnya menjadi lebih berat daripada tindakan kita sendiri. Ini seperti pergi ke lomba lari dengan ransel penuh batu. Kamu maju lebih lambat, kamu akan lelah sebelum mencapai garis finish. Bahkan jika kamu tiba, kamu merasa seolah-olah menyeret kakimu. Disinilah filsafat Stoa muncul, menawarkan perspektif cerah tentang hal ini. Menurut kaum Stoa, kamu tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu juga tidak bisa memastikan bahwa alam semesta bermain untuk keuntunganmu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kuncinya adalah mengurangi beban.
turunkan ekspektasi yang mencekikmu. Jika kamu mengharapkan lebih sedikit dari dirimu sendiri dan orang lain, itu bukan berarti kamu menyesuaikan diri, tetapi kamu membebaskan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi terikat pada tekanan konstan untuk memenuhi hal yang tidak mungkin. Kamu hanya ada dan terus maju. Tentu saja, keajaiban tidak terjadi dalam semalam. Saya tidak akan memberitahumu bahwa kamu bisa membuang semua harapanmu dari satu hari ke hari berikutnya. Ini seperti membersihkan lemari yang penuh dengan pakaian lama. Pertama-tama, kamu perhatikan pakaian mana yang tidak lagi cocok untukmu, yang tidak pernah kamu sukai, dan kamu hancurkan satu bagian pada satu waktu. Kadang-kadang, sulit untuk melepaskan baju yang menurutmu akan kamu gunakan suatu hari nanti, tetapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu bahwa kamu tidak akan melakukannya. Mungkin mulailah dengan menghilangkan hal-hal yang bukan milikmu. Kemudian periksalah milikmu dan tanyakan pada dirimu sendiri apakah itu realistis. Tidak perlu kamu harus menyimpan semuanya. Sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk menurunkan ekspektasi tanpa drama adalah mengubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Misalnya, jangan katakan, "Aku harus melakukan segalanya dengan benar." Ubah menjadi, "Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa dengan apa yang saya lakukan sekarang." Ini adalah suara sederhana, tetapi itu membebaskan. Meninggalkan ruang untuk kesalahan itu manusiawi, dan untuk kemungkinan meningkatkan tanpa tekanan konstan. Tentu saja, trik jitu adalah tidak memberitahukan semua orang tentang rencanamu. Semakin sedikit harapan yang dihasilkan orang lain tentang apa yang harus kamu capai, semakin sedikit tekanan yang kamu rasakan. Karena pada akhirnya, harapan-harapan itu yang eksternal tidak lebih dari sekadar kebisingan. Secara diam-diam, hilangkan apa yang tidak sesuai denganmu, dan kamu akan melihat bagaimana segala sesuatunya mulai mengalir dengan cara yang lebih alami. Melepaskan harapan bukanlah menyerah. Itu adalah tindakan kebijaksanaan. Alih-alih berfokus pada apa yang harus kamu lakukan, atau apa yang kamu inginkan, fokuslah pada apa yang dapat kamu kendalikan. Mengurangi ekspektasi akan membebaskanmu. Ingatlah ini, temanku. Semakin sedikit kamu menunggu, semakin ringan perasaanmu. Kamu memiliki kebutuhan untuk selalu menjadi orang yang pintar, yang tahu segalanya, seolah-olah setiap percakapan adalah medan pertempuran untuk membuktikan bahwa kamu benar. Itu adalah pertarungan diam tetapi gigih yang terburuk. Masalahnya adalah perang yang kamu lakukan bukanlah dengan orang lain, tetapi dengan dirimu sendiri. Setiap saat, kamu bersikeras bahwa kamu harus memiliki kata terakhir, seolah-olah nilai dirimu tergantung pada itu. Saya tidak tahu tentang kamu, tetapi saya merasa lelah. Kita diajarkan untuk berpikir bahwa kita harus selalu memiliki jawaban yang benar, seolah-olah membuat kesalahan adalah kelemahan. Masyarakat, jejaring sosial, dan bahkan pertemuan keluarga mendorong kita untuk menganggap bahwa kesalahan adalah sinonim dari kegagalan. Tetapi aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kadang-kadang, menjadi benar adalah hal yang paling tidak penting dalam hidup. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kamu tidak dapat mengendalikan persepsi orang lain. Karir yang sama denganmu tidak ada habisnya untuk dibuktikan. Itu tidak akan membawamu kemanapun. Sendirian, itu akan membuatmu semakin cemas dan frustrasi. Pada akhir hari, kamu sebaiknya menghapus semua itu dalam keheningan. Tidak perlu selalu ada orang terpintar di ruangan itu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang saya dapatkan dengan selalu memiliki alasan? Medali tak terlihat itu, menurutku, tidak lebih dari membawa koper penuh batu yang tidak perlu. Dalam setiap diskusi, dalam setiap opini yang dipaksakan, kamu menaruh satu batu lagi. Ada saatnya ketika beban itu tak tertahankan, dan kamu tidak mengerti mengapa kamu merasa begitu lelah. Jawabannya sederhana. Kamu membuat dirimu lelah untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai real. Lain kali kamu merasakan dorongan untuk membuktikan bahwa kamu benar, cobalah untuk tetap diam. Bukan karena menyerah, tetapi karena melepaskan. Ini seperti saat kamu menjatuhkan pena yang sudah lama kamu pegang. Pada awalnya, kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu memilikinya di tanganmu.
Tetapi ketika kamu melepaskannya, kamu merasakan kelegaan yang tiba-tiba. Dan sisanya, kamu bahkan tidak tahu kamu membutuhkannya. Hal yang sama terjadi dengan kebutuhan untuk menjadi benar. Ketika kamu melepaskan beban itu, kamu menyadari bahwa kamu sebenarnya terjebak dalam perang yang tidak kamu inginkan. Berjuang, dan bagaimana melepaskan kebutuhan itu? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima bahwa kamu tidak selalu harus menjadi orang yang paling tahu. Itu tidak terjadi. Tidak ada alasan untuk salah atau bahkan tidak salah memiliki pendapat yang kuat tentang setiap topik. Kamu tidak sedang dalam kontes kebijaksanaan. Langkah kedua adalah belajar mendengarkan. Bukan untuk membantah, tetapi untuk memahami. Ada perbedaan besar antara mendengar dan mendengarkan. Pertama, ini adalah fungsi biologis yang sederhana. Yang kedua adalah seni yang hanya sedikit orang yang menguasainya. Percayalah padaku, ketika kamu benar-benar mendengarkan, kamu tidak akan merasakan kecemasan untuk mengoreksi atau memaksakan sudut pandangmu. Akhirnya, kamu akan belajar menikmati keheningan dari jeda-jeda. Terkadang, argumen terbaik adalah membiarkan orang lain memiliki kata terakhir. Karena pada akhirnya, kita menang. Argumen tidak sama dengan memiliki kedamaian, maka itu layak untuk selalu dilakukan dengan mengorbankan ketenangan pikiranmu. Saya rasa tidak. Lain kali kamu berada dalam percakapan dan merasakan urgensi untuk mengoreksi atau memaksakan pendapatmu, bernapaslah. Jatuhkan pena itu dan biarkan jatuh. Kedamaian yang kamu rasakan akan jauh lebih berharga daripada setiap kemenangan sesaat. Jika ini berfungsi sebagai penghiburan bagi kamu, pikirkanlah. Kaum Stoa tahu bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang memenangkan semua pertempuran, tetapi dalam mengetahui kapan untuk tidak melawan. Kita hidup dikelilingi oleh kebisingan digital. Saya tidak berbicara tentang suara mobil yang lewat di jalan atau dari tetangga yang mengebor tembok, tetapi suara lain yang ada di dalam dirimu. Pemberitahuan media sosial, pesan tak berujung yang tak pernah berhenti. Ketika tiba, sepertinya semuanya baik-baik saja, dirancang untuk mengalihkan perhatianmu agar tetap terjaga dalam keadaan waspada. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memegang kendali? Padahal sebenarnya kekacauan digitallah yang mengendalikanmu. Kebenarannya adalah kita hidup di era di mana diam adalah sebuah kemewahan. Namun kemewahan itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Menurutmu, apa hal pertama yang harus kamu lakukan? Ini untuk memahami apa yang sebenarnya mencuri perhatianmu. Ada beberapa hal yang harus kamu hapus secara diam-diam dari hidupmu. Ya, itu benar. Hal ini mungkin dilakukan sendiri, tidak begitu jelas. Saya akan jujur, kekacauan digital tidak akan menghilang hanya karena kamu menutup aplikasi. Itu seperti mencoba memadamkan api dengan segelas air. Apa yang kamu butuhkan adalah menjadi radikal. Seperti orang-orang Stoik yang jelas bahwa kedamaian batin adalah satu-satunya hal yang penting, dan kamu tidak mendapatkannya dengan membiarkan dirimu terbawa oleh ombak pemberitahuan. Jadi, hal apa saja yang harus kamu hilangkan secara diam-diam dari hidupmu? Mari kita mulai dengan jejaring sosial. Ya, saya tahu, itu terdengar klise. Tetapi percayalah padaku, semakin banyak akun yang kamu ikuti, semakin banyak kegaduhan yang kamu buat, bukan? Saya tidak bilang kamu benar-benar terputus, tetapi kamu benar-benar perlu tahu apa yang membuat sepupu dari teman kakakmu. Tanpa ampun, hilangkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat bagimu. Jika kamu bisa melakukan satu hal, lakukan pembersihan digital dari waktu ke waktu. Seperti dia yang merapikan lemari, keluarkan apa yang seharusnya tidak ada di sana. Apa yang tidak ada gunanya. Pertama-tama, matikan semua notifikasi yang tidak penting. Mengapa kamu membiarkan teleponmu mengganggumu setiap 2 menit? Setiap kali kamu bergetar atau mendengar suara pesan, otakmu mengambil lompatan yang tidak hanya mencuri waktu, tetapi juga energimu. Matikan semua notifikasi yang tidak penting. Pada awalnya, kamu akan merasakan sedikit kecemasan, seolah-olah kamu akan kehilangan sesuatu. Tetapi kemudian, ketika kamu menyadarinya, kamu akan merasa sangat senang bisa memegang kendali tentang kapan dan bagaimana kamu memeriksa ponselmu. Kamu akan berterima kasih padaku. Kita hidup dengan perasaan bahwa jika kita tidak terhubung, kita kehilangan sesuatu yang penting.
tetapi saya memberikan kebenaran yang tidak nyaman. Apa yang sebenarnya penting, itu tidak ada di layar. Itu ada di dalam, di sekelilingmu, pada orang-orang, di momen-momen yang tidak kamu sadari. Lepaskan rasa takut itu. Tidak perlu ada dalam segala hal. Semakin banyak yang kamu coba cakup, semakin banyak pula yang kamu lewatkan. Ketika kamu terbebas dari kebisingan yang tidak perlu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu mulai mendengarkan yang penting. Diam digital adalah langkah pertama menuju terhubung kembali dengan dirimu dan ide-ide serta prioritas yang sebenarnya. Dan disinilah filsafat stoik muncul. Kamu dapat mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Dan percayalah padaku, ketika kamu menghilangkan semua gangguan digital, sisanya menjadi lebih jelas. Jadi saya sarankan ini, pilih diam, bukan sebagai tidak adanya kebisingan, tetapi sebagai kehadiran sadar akan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidupmu. Pada akhirnya, itulah kemewahan sejati di era kita. Seperti yang saya katakan, perdamaian tidak datang ketika ada keributan. Ini hanya mati saat kamu memutuskan untuk mendengarkan dirimu sendiri. Pikiran negatif kadang-kadang menyusup ke dalam dirimu tanpa kamu sadari. Banyak sekali kebisingan, seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba, tanpa kamu sadari, mereka bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Seperti tetangga yang mengunjungi tanpa peringatan. Dan yang terburuk adalah kamu sering memberi mereka kunci, bukan karena kamu ingin, tetapi karena kamu telah diyakinkan bahwa kehadirannya adalah bagian tidak terhindarkan dari keseharianmu. Tetapi bagaimana jika saya memberitahumu bahwa kamu bisa mengganti kuncinya? Pikiran-pikiran ini tidak lebih dari sekadar pola destruktif yang membentuk tindakan kita dan bukan cara terbaik. Tentu saja, kamu pasti menemukan dirimu berpikir bahwa semuanya salah. Semua ini salah untukku, atau aku tidak akan pernah mendapatkannya. Dan tentu saja, ketika pikiran semacam itu diulang terus-menerus, kamu akhirnya mempercayainya. Apa yang kamu percayai, kamu akhirnya bertindak seperti menanam pohon yang diracuni, dan kemudian bertanya pada dirimu sendiri mengapa buahnya tidak dapat dimakan. Hal yang aneh adalah bahwa pikiran-pikiran negatif ini tidak merupakan kenyataan, tetapi terasa nyata seperti tanah di mana langkahmu berpijak. Disinilah filsafat hadir, tabah dengan kesederhanaan brutalnya. Kamu tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi padamu, tetapi kamu bisa mengendalikan cara kamu merespons. Sesuatu yang terdengar sangat sederhana, tetapi seringkali kita membiarkannya. Biarkan pola-pola mental tersebut mendikte emosi dan tindakanmu. Kebenaran kebebasan adalah mengambil kendali atas jawabanmu. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang berubah dalam semalam. Kunci pertama ada pada keheningan. Ya, kamu membaca dengan benar. Hapus secara diam-diam pikiran yang tidak perlu. Kamu harus mulai mengenali kapan pikiran negatif muncul. Identifikasikan mereka dan biarkan mereka lewat tanpa memberi makan. Semakin banyak perhatian kamu berikan, semakin banyak kekuatan yang kamu berikan. Ini seperti terbang di dalam ruangan. Jika kamu terobsesi dengan menangkapnya, kamu hanya menggoyangkannya. Kenapa tidak abaikan saja sampai benar-benar terjadi? Teknik lain yang sangat kuat adalah mempertanyakan pikiran tersebut. Setiap kali kamu diserang oleh pikiran merusak, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini benar? Apakah semuanya salah denganku atau bukan? Hanya persepsi yang dilebih-lebihkan. Terkadang, kamu akan menyadari bahwa itu adalah ide cerita yang dilebih-lebihkan dan tidak memiliki dasar yang nyata. Jika mereka memiliki beberapa kebenaran, setidaknya kamu dapat mulai memikirkan solusi daripada terjebak dalam masalah. Yang terakhir adalah pelepasan yang tidak saya bicarakan menjadi seorang biksu di puncak gunung. Tetapi ya, untuk mulai mengambil jarak emosional dari apa yang kamu pikirkan. Pikiran-pikiran itu bukan dirimu. Dan bukan karena sesuatu terjadi dalam kepalamu berarti kamu harus tetap di sana. Ini membutuhkan latihan, tetapi sedikit demi sedikit, kamu akan belajar melihatnya sebagai awan sederhana yang lewat di langit. Pikiran negatif itu seperti hal-hal kecil yang harus kamu hilangkan dalam diam. Hidupmu tidak perlu besar keributan, hanya perubahan fokus,
kesabaran, dan pertanyaan internal. Karena pada akhirnya, apa yang kamu pikirkan membentuk apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan mendefinisikan siapa dirimu. Seperti yang dikatakan Brian Tracy, pikiran bukanlah fakta. Tetapi jika kamu mempercayainya, mereka akan menjadi realitasmu. Gangguan fisik dan mental terkadang terjadi pada kita. Kita bangun dan merasakan dunia di sekitar kita terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Kamu melihat sekitar dan menyadari bahwa itu bukan hanya perasaan, itu adalah ruangmu. Itu diisi dengan benda-benda, dari tumpukan kertas, pakaian yang dilempar di kursi, dan entah bagaimana kepalamu juga terlihat seperti laci yang berantakan. Saya tidak tahu apakah itu terjadi padamu, tetapi ketika lingkungan saya menjadi bencana, saya merasakan pikiranku mengikuti jalan yang sama. Gangguan fisik dan mental, meskipun mungkin tidak terlihat, lebih terhubung dengan apa yang kita inginkan. Mengakui ada sesuatu yang sangat dalam kekacauan, di ruang kita mempengaruhi langsung kejernihan mental kita. Misalnya, kaum Stoa berbicara tentang pentingnya fokus pada hal-hal penting, untuk menghilangkan yang berlebihan. Jika kamu mulai memikirkan gangguan itu, sebenarnya hanyalah akumulasi hal-hal yang tidak perlu yang mengalihkan perhatian kita dan membawa kita keluar dari kotak akumulasi hal-hal. Tidak hanya memakan tempat secara fisik, tetapi juga mengkonsumsi energi. Setiap benda yang tidak pada tempatnya, setiap kertas yang seharusnya sudah kamu buang berbulan-bulan yang lalu, segala sesuatu yang menghalangi jalanmu, bukan hanya sekedar akumulasi materi. Itu adalah kebisingan yang memenuhi pikiranmu, tugas-tugas kecil yang tertunda, kekhawatiran yang bahkan tidak kamu sadari. Kamu tahu perasaan itu ingin memesan sesuatu tetapi tidak tahu dari mana memulainya. Ada triknya. Saya tidak tahu. Coba pesan seolah-olah kamu harus melakukan semuanya sekaligus, tetapi hilangkan dalam diam apa yang tidak lagi berguna. Langkah pertama sangat mudah. Amati. Lihatlah sekitar dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya membutuhkan semua ini? Jika kamu tidak menggunakan sesuatu dalam waktu yang cukup lama, kemungkinan besar kamu tidak membutuhkannya. Tetapi ini bukan hanya tentang material. Gangguan mental terkadang juga bekerja sama. Kita mengumpulkan pikiran, kekhawatiran, dan perasaan, seperti seseorang yang menyimpan benda patah hati, memikirkan bahwa suatu hari mereka akan berguna. Kenyataannya adalah menjaga semuanya hanya membebani kita. Jadi, apa yang harus dilakukan? Diam-diam menghilangkan sedikit demi sedikit. Kamu harus menunjukkannya. Kamu tidak perlu meneriakannya ke seluruh dunia. Lepaskan saja. Lepaskan apa yang tidak cocok untukmu. Ini melayani secara fisik dan mental. Terkadang, diam adalah sebuah tindakan pemberontakan di dunia yang tampaknya penuh kebisingan. Jika ada orang di dalam rumahmu yang membuatmu merasa tidak nyaman, jika ada proyek yang tidak lagi memotivasi kamu, jika ada pikiran yang hanya menguras tenagamu, singkirkanlah mereka tanpa drama, tanpa penjelasan, tanpa berpikir lebih dari yang diperlukan. Biarkan saja mereka pergi. Ingatlah bahwa keadaan eksternalmu mencerminkan keadaan internalmu dalam banyak kasus. Jadi, jika kamu mulai menempatkan semuanya dengan baik, kamu akan melihat sedikit kejelasan di sekitarmu. Sedikit demi sedikit, kejelasan juga akan muncul di pikiranmu. Itu bukan sihir, itu adalah proses. Seperti ketika kamu memutuskan untuk membersihkan laci dan tiba-tiba merasa lebih ringan. Karena pada akhirnya, setiap hal memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap kekhawatiran yang berkurang, setiap objek yang kamu buang, membawa kamu selangkah lebih dekat ke kehidupan yang lebih ringan dan lebih jelas. Kaum Stoa tidak mempersulit banyak hal. Mereka tahu bahwa kuncinya adalah masuk ke hal-hal yang penting, yang benar-benar layak mendapatkan perhatianmu, dan membiarkan yang tidak ada begitu saja. Dengan cara itu, hidup kita juga harus seperti itu di dunia yang penuh dengan gangguan fisik dan mental. Itu seperti berjalan di labirin tanpa jalan keluar. Tetapi, ketika kamu mulai menyingkirkan apa yang tidak kamu butuhkan, kamu menemukan bahwa pintu keluar selalu ada. Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya.
Selama ini yang tersisa jika kamu menginginkan ketenangan pikiran, mulailah dengan mengatur apa yang ada di sekitarmu. Lakukan tanpa tergesa-gesa, tanpa suara, hilangkan dalam diam, tetapi terus-menerus. Pikiranmu akan berterima kasih. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, saat kebisingan menjadi sunyi, penting untuk didengarkan. Perbandingan yang tidak perlu terkadang membuatku heran. Kenapa kamu memiliki kegilaan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain? Ayolah, saya tidak mencari alasan. Kita semua melakukannya. Tetapi katakan padaku, apakah menurutmu itu benar-benar berguna? Sesuatu seperti kamu sedang berkompetisi dalam perlombaan di mana yang lain bahkan tidak tahu mereka sedang berlari. Dan hal terburuknya adalah kamu mungkin bahkan tidak peduli pada mereka. Sementara kamu ada di sana, di kepalamu, mengukur setiap langkah, setiap tersandung, setiap kemajuan kecil, tetapi tidak milikmu, melainkan milik orang lain. Mencoba membandingkan adalah seperti mencoba memenangkan kontes menyanyi, tetapi menggunakan suara orang lain. Itu omong kosong. Punya melodi sendiri, kecepatanmu sendiri, tetapi kamu bersikeras untuk mengikuti skor orang lain. Masalahnya adalah kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini merusak, sedikit demi sedikit, harga dirimu. Suatu hari, kamu merasa kamu bukan apa-apa, kamu tidak cukup baik, kamu tidak cukup cepat, kamu tidak cukup apapun. Semua karena kamu terlalu sibuk mengalihkan pandangan ke sisi-sisi, bukannya melihat ke arah kenyataan. Adalah kenyataan bahwa hidup tidaklah lomba lari cepat, lebih seperti perjalanan perahu. Kamu memutuskan jalannya, berhenti, dan irama. Tetapi jika kamu terlalu fokus pada perahu layar yang melewati kamu, satu-satunya hal yang kamu dapatkan adalah mengalihkan kemudi sendiri. Saat kamu melihat kapal lain, mungkin orang lain itu melakukan hal yang sama denganmu. Dengan sangat tidak masuk akal, ini adalah perbandingan yang dilihat semua orang. Tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar ada di sana menikmati perjalananmu sendiri. Aku berikan padamu sebuah ide. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Lakukan ini dalam keheningan. Seperti salah satu hal yang mereka lakukan, menghilang dari kehidupan tanpa bersuara. Ketika kamu membuang kaos lama yang sudah tidak kamu gunakan, tidak ada yang perlu tahu bahwa kamu sedang melakukannya, tetapi kamu akan merasakan perubahannya. Karena membandingkan dirimu dengan orang lain bukan hanya tidak berguna, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Itu sama saja dengan memberitahu diri batinmu bahwa kamu tidak cukup baik. Kamu harus menjadi orang lain untuk dianggap berharga. Tetapi jika kamu berhenti untuk memikirkannya, filsafat itu tidak masuk akal. Kaum Stoa sudah mengatakan bahwa satu-satunya perbandingan yang valid adalah dengan dirimu sendiri. Siapa kamu kemarin? Lalu, apa yang kamu lakukan? Ketika kamu menyadari suara kecil di dalam dirimu mulai membandingkan, solusinya bukan untuk membungkamnya. Karena satu-satunya hal yang akan kamu capai adalah membiarkan dia berteriak lebih keras. Dengarkan apa yang dia katakan, tetapi pertanyakan logikanya. Apa yang kamu bandingkan dengan orang tertentu? Apa yang membuatmu merasa rendah diri? Dan ini adalah bagian yang penting. Ingat segala sesuatu yang telah kamu capai sendiri. Kamu akan terkejut betapa mudahnya melupakan segala sesuatu yang telah kamu capai ketika kamu terus-menerus melihat pencapaian orang lain. Ini berfungsi untuk melatih rasa syukur. Ya, saya tahu ini terdengar seperti nasihat murahan, tetapi saya jamin kamu punya kekuatan. Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki, apa yang telah kamu capai, apa yang kamu miliki. Karena ketika kamu fokus pada apa yang kamu miliki, alih-alih apa yang tidak kamu miliki atau apa yang orang lain miliki, sesuatu berubah. Tiba-tiba, beban perbandingan mulai memudar dan kamu menyadari bahwa satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah milikmu. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk membuang-buang waktu berkompetisi dalam lomba imajiner dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri hanya akan mengalihkan perhatianmu dari apa yang kamu inginkan. Sangat penting untuk menjalani hidup dengan cara kamu sendiri. Aturlah dirimu sendiri sesuai aturanmu sendiri dan percayalah padaku. Ketika kamu mulai melakukan ini, kamu akan menyadari betapa terbebasnya hal itu.
Aku akan memberitahumu satu refleksi yang sangat membantu saya di saat-saat tersulitku, temanku. Itu terjadi ketika kamu berhenti melihat dirimu melalui mata orang lain. Kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu telah sampai di sini, tulis di komentar dalam diam, dan kamu akan memiliki jawaban. Aku senang mendengarnya. Saya mengundang kamu untuk berbagi pengalaman suksesmu, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentari agar YouTube mengenalinya. Video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti kamu, dan hal ini memotivasi kami untuk terus menciptakan konten serupa di masa mendatang. Saya sarankan untuk meninjau 2 video terakhir yang kami rekomendasikan untukmu. Saya menghargainya. Hormat kami, waktu dan dukunganmu. Sampai jumpa pada petualangan kita selanjutnya.